Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat aktivitas, menunggu aktivitas kembali. Di sini saya akan menjelaskan atau pengertian mengenai Fibonacci. Saya pasang atau saya kasih garis Fibonacci ini untuk mengetahui pergerakan candle ke depannya. Fibonacci ini sangat berguna, ya khususnya untuk para pemula yang selama ini masih bingung atau gimana kok bisa loss, kenapa kok bisa loss, kenapa kok profit, apa alasannya kenapa loss. Fibonacci ini sangat berguna sekali untuk trader pemula khususnya lah. Karena Fibonacci ini kita jadi tahu kemana arah tren akan berjalan. Di situ banyak garis, ada resisten, ada support, ada koreksi, ada batas-batas kembalikan atau koreksi. Di situ untuk para pemula bisa digunakan. Cara kerjanya gampang. Kita tarik Fibonacci dari ujung sampai ujung bawah. Di situ kalian bisa pasangkan, kalian tarik dari ujung atas sampai ujung akhir candle. Contohnya dari saya pasang tadi dari ujung hijau, pasang mulai hijau sampai atasnya. Atas itu resistennya. Di situ banyak sekali penolakan dan pengertian yang cukup jelas. Kalau yang trader pemula kok bingung kan, ini kayak kasih angka 1 2 3 yang bawah, 1 2 yang atas, itu artinya ada penolakan di resisten, menolak ke bawah, dia nggak tembus, dan di bawah ada support, penolakan ke atas. Dari angka yang pertama yang ke 1 itu banyak sekali penolakan, itu indikasi untuk naik ke atas. Yang kedua dia naik, yang ketiga dia naik. Terus yang atas resistennya itu ada penolakan, dia pun terus turun lagi dan meneruskan trennya turun. Fibonacci ini sangat bermanfaat, sangat berguna untuk mengidentifikasi pergerakan market. Di situ kalian juga harus jeli atau harus benar-benar fokus menganalisa. Kalau bagi pemula itu cukup simpel. Tarik garis Fibonacci dari ujung bawah sampai atas candle, di mana candle itu terbentuk. Di situ ditarik yang paling ujung, yang bawah ditarik paling bawah. Kita tarik, kita tunggu apakah dia kembalikan atau penurusan. Kalau Fibonacci ini biasanya tepat. Kalau untuk pemula cukup simpel, cukup enak cara kerjanya.
kalian nggak usah takut akan loss, karena Fibonacci ini cuman kita menunggu kalau nyentuh ke bawah kita buy, kalau nyentuh ke atas, kalau nyentuh di atas resisten kita sell. Cuman itu aja pengertiannya, cukup mudah dan simple. Kalau yang bisa memahami pasti cukup konsisten. Di sini saya mencoba untuk open posisi lagi buy. Kita tunggu open posisi yang buy yang atas. Karena di situ ada kesalahan yang cukup fatal. Tidak sabar. Biasanya kalau untuk pemula itu biasanya nggak sabar, belum paham betul kemana langkah arah market berjalan. Di situ kita harus benar-benar memperhatikan kemana arah market, kemana arah candle berjalan. Di situ tadi yang bawah penolakan memang cukup kuat untuk naik ke atas, tapi di sini yang open posisi kedua itu cukup berbahaya buat pemula. Kalau untuk pemula saya sarankan pasang Fibonacci dari ujung atas sampai bawah. Kita tunggu candle itu sampai menyentuh ke atas. Kita tunggu pergerakannya, apakah dia tembus ke atas atau dia menjadikan sumbu penolakan. Jadi kalau memang dia menolak ada sumbu, contohnya yang di atas itu ada sumbu 2, itu cukup terang sekali bahwa ada penolakan di situ, karena di situ udah pas di ujung Fibonacci atau di resistennya, itu pasti dia balik ke bawah. Begitu juga yang di bawah di supportnya, kalau dia udah menyentuh support pasti dia naik ke atas. Kita di sini kita lihat open posisi yang kedua, itu di situ memang cukup fatal. Sebenarnya indikasinya udah nampak dua candle antara merah sama hijau itu penolakan. Di situ ada sumbu 2, semua menjadi sumbu, biarpun dia nggak besar, cuman di situ ada resisten yang cukup kuat. Itu ada candle merah dan hijau, ada sumbunya 2, itu artinya ada penolakan di resisten. Kita tunggu candle ini, kalau ini open posisi 1 menit masih resisten. Kalau bisa open posisi minimal 2 menit 3 menit itu masih bisa. Oke, di situ udah jelas kesalahan, di situ ada penolakan. Resisten dia tembus tapi dia balik ke bawah. Itu artinya dia kekuatan seller ada. Pemicunya kenapa kok seller kuat? Karena ada resisten. Oke, yang tadi loss kita tengok ini udah plus. Ini udah jelas profit. Karena penolakan 3 itu konfirmasi yang cukup kuat. Ada penolakan 3 itu cukup kuat. Itu bisa mengindikasikan bahwa dia akan turun. Kita open posisi 5 menit.
karena dengan kekuatan yang cukup, konfirmasi yang cukup antara candle merah, hijau, merah, penolakan yang cukup kuat, karena resistennya nggak tertembus di periode itu. Jadi kita sebagai trader itu harus jeli, benar-benar jeli. Di sini saya pasang lagi, aku turunkan lagi Fibonacci-nya ke level yang lebih rendah, karena itu candlenya udah menjadi candle merah, candle hijau yang cukup tinggi dengan adanya penolakan yang cukup, karena tadi ada resisten, ditambah lagi candle merah, dia mencoba naik ke atas tapi dia tertembus, cuman bodinya dia masih di bawah resisten yang tadi Fibonacci. Jadi artinya dia ada penolakan ke bawah, berarti candle yang hijau itu memang kekuatan sudah nggak ada. Kita tarik Fibonacci ke bawah, itu candle hijau udah menjadi candle yang cukup kuat, ditambah penolakan yang 3 itu penolakan yang kuat. Jadi dan dia terus meneruskan ke bawah ke candle merah, dan saya tarik lagi Fibonacci-nya ke bawah. Itu artinya dalam periode itu yang paling tinggi candle merah, hijaunya udah benar-benar candle yang cukup kuat tadi. Di situ ada penolakan yang 2 candle itu penolakan, 1 candle penolakan cukup kuat, itu artinya udah jelas turun. Kita tengok apakah ini profit, tinggal 2 menit, 1 menit lagi, 2 menit lagi. Coba, ini cukup simpel kalau Fibonacci ini. Kita tarik Fibonacci, kita tunggu candle kayak mana, ada penolakan apa enggak. Ini di sini Fibonacci-nya ada penolakan 3. Itu artinya mengindikasikan tren benar-benar kuat turun. Makanya kita open posisi sell, begitu ada indikasi langsung open posisi sell. Untuk para pemula mungkin cukup simpel, mungkin ada pengertian yang istilahnya ada kekuatan, ada kunci yang cukup kuat. Ya mudah-mudahan dengan penjelasan itu ada ilmu yang didapatnya. Kita sama-sama belajar. Saya pun masih di akun demo, karena saya ingin menguji kekuatan Fibonacci ini, kepastian Fibonacci ini benar-benar kuat apa enggak, benar-benar bisa enggak dipakai untuk pemula seperti saya ini. Saya bukan mengajari untuk pengertian ini, saya cuma ngasih penjelasan untuk para pemula seperti saya. Bagi para pemula, terima kasih, semoga bermanfaat.